membutuhkan air, bukan? Pernahkah kalian membayangkan kehidupan tanpa adanya air? Teman-teman, apakah kalian tahu arti kekeringan? Yuk, dengarkan penjelasanku. Kekeringan adalah matinya sumber-sumber air. Bencana kekeringan terjadi ketika ketersediaan air tidak mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Seperti gambar di sini, mereka rela mengantri demi mendapatkan air bersih. Pernah tidak kalian membayangkan jika setiap hari populasi manusia semakin bertambah, akan tetapi ketersediaan air tidak bertambah atau berkurang? Wah, pastinya akan berdampak luar biasa pada kehidupan kita ya teman-teman. Bukan hanya manusia saja, akan tetapi hewan dan juga tumbuhan pasti juga akan merasakan dampaknya. Selain itu, kekurangan air juga akan berpengaruh pada kegiatan rumah tangga, pertanian, maupun kegiatan ekonomi dan lingkungan. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan bencana kekeringan. Ada 2 faktor, yang pertama faktor alamiah dan yang kedua faktor non-alamiah. Untuk faktor alamiah, contohnya adalah faktor yang disebabkan oleh alam, antara lain karena rendahnya curah hujan dan kemarau yang berkepanjangan. Contoh yang kedua yaitu non-alamiah. Faktor non-alamiah atau yang disebabkan oleh ulah manusia, contohnya adalah boros air. Seperti kalian sedang mematikan keran tapi tidak dimatikan sampai penuh. Dan contoh yang kedua adalah merusak waduk. Merusak waduk dengan membuang sampah di daerah waduk. Dan contoh yang ketiga adalah mencemari sungai. Mencemari sungai dengan limbah pabrik, dengan sampah-sampah rumah tangga, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah penebangan liar. Penebangan liar bisa membuat hutan menjadi gundul, lalu ketersediaan air tidak tercukupi. Nah teman-teman, apa kalian tahu apa saja akibat dari bencana kekeringan? Yang pertama, berkurangnya ketersediaan air bersih. Tentunya banyak ya di daerah di Indonesia yang kekurangan air bersih. Yang kedua, menurunnya produksi pertanian. Tanaman kan juga membutuhkan air teman-teman. Jadi, petani juga membutuhkan air untuk menyiram tanamannya. Jika ketersediaan air berkurang, maka tumbuhan tidak bisa tumbuh dan terjadinya menurunnya produksi pertanian. Yang ketiga, menurunnya derajat kesehatan. Jika tidak ada air bersih, maka manusia akan terkena penyakit dan lain-lain. Sebab itu, menurunnya derajat kesehatan. Dan yang keempat adalah berkurangnya ketersediaan pangan yang berakibat bencana kelaparan. Nah teman-teman, mengerikan bukan dampak yang akan terjadi apabila kita dilanda bencana kekeringan. Nah, bagaimana sih cara mencegahnya? Yuk, dengarkan. Nah, ini cara mencegahnya. Cara mencegahnya ada 3 teman-teman. Yang pertama, hemat dan bijak menggunakan air. Contohnya mematikan keran air setelah digunakan. Dan contoh yang kedua, contohnya adalah segera memperbaiki saluran air yang bocor. Contohnya di wastafel kalian, rumahnya ada yang bocor atau tidak, ada yang rusak. Nah itu harus segera diperbaiki ya teman-teman, agar tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Dan yang terakhir adalah menjaga kelestarian hutan. Kita harus menjaga kelestarian hutan, karena hutan adalah sumber air kita. Oke teman-teman, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang apa itu kekeringan, dampaknya, faktornya, akibatnya, dan cara mencegahnya teman-teman? Oh iya teman-teman, ada hal sederhana yang bisa kita lakukan di rumah, yaitu dengan cara hemat air. Dengan cara hemat air, kita
kita bisa juga menjaga ketersediaan air bersih loh teman-teman. Meskipun ini hal sederhana, akan tetapi ini sangat berguna untuk ketersediaan air bersih. Nah teman-teman, kalian sekarang sudah paham ya? Oke, sekian